Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Oki Haizrahardian, calon guru penggerak Angkatan 7 SMAN 1 Cibung Bulang, Kabupaten Bogor. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang demonstrasi konstekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kita sering mendengar Ingangso Sungtulodo, Ing Matyo Mangungkarso, dan Tutwuri Handayani yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi sebagai seorang guru atau pendidik, di depan kita harus bisa menjadi teladan bagi siswa-siswi kita. Kemudian di sampingnya kita harus bisa membangun karya atau menjadi mitra dari peserta didik kita. Dari belakang, kita juga harus bisa mendorong siswa agar bisa lebih maju. Ada beberapa pemikiran tentang Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu tentang tujuan pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara juga mengemukakan tentang kodrat alam dan kodrat zaman, di mana kodrat alam berkaitan dengan sifat bentuk lingkungan di mana anak berada, kemudian kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara juga mengemukakan tentang budi pekerti, di mana merupakan perpaduan antara gerak dan pikiran. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa, sehingga menciptakan karya, di mana level itu dikenal dengan kognitif, afektif, juga psikomotor. Kondisi pendidikan pada zaman kolonial mendorong pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk mendirikan perguruan taman siswa. Di dalam perguruan taman siswa ini, pelajaran panca indera dan permainan akal itu tidak bisa dipisahkan, yaitu dianggap satu. Sebab dalam taman siswa terdapat kepercayaan bahwa segala tingkah laku dan segala kehidupan anak-anak tersebut sudah diisi Sang Maha Among pemelihara dengan segala alat-alat yang bersifat mendidik si anak. Di sekolah, saya mengajar pelajaran fisika. Ini menjadi tantangan saya, sebab kadang-kadang pemikiran oleh anak itu, fisika itu dianggap sebagai pelajaran yang sulit. Dan ini menjadi tantangan bagi saya untuk bagaimana cara menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi, dengan konsep taman siswa bahwa eh, taman siswa adalah tempat bermain juga belajar, maka kita gunakan metode itu di mana belajar yang menyenangkan dengan menggabungkan indera dan permainan. Penerapan metode taman siswa dalam pembelajaran fisika di mana saya mencoba untuk membiarkan anak ya dalam hal ini menugaskan anak membuat suatu peralatan fisika di mana peralatan itu adalah berupa roket air dan siswa diberi kebebasan, dia merdeka belajar, ya, dia belajar untuk mengkreasikan, bukan saja hanya mempelajari tentang pelajaran tekanannya, bukan hanya belajar tentang konsep gayanya, bukan hanya belajar tentang teori-teori saja, cuman saya mencoba membuat pelajaran fisika yang menyenangkan dalam permainan roket air. Di sini terlihat siswa mencoba membuatnya dengan peralatan yang sederhana, ya. Peralatan sederhana dari botol bekas, kemudian dari botol fiber. Peralatan ini kemudian diikat ya menggunakan solatip supaya kuat karena nanti menggunakan air, ya. Siswa saya biarkan berkreasi, ya, berkreasi supaya dia membuat menjadikan pelajaran ini menyenangkan, ya. Jadi kelihatan berkreasi, saya bebaskan, dihias dengan rapat, ya. Nah, kemudian setelah jadi, maka siswa akan mencoba meluncurkan roket air. Di sini terlihat diisi terlebih dahulu dan siswa silahkan mencoba ukuran yang tepat supaya menghasilkan peluncuran yang tinggi. Ya. Di sini kemudian siswa menggabungkannya dan memasukkannya dan siswa berpikir ya secara bebas. Ternyata untuk supaya bisa berdiri dia harus membuat dudukan. Akhirnya siswa membuat dudukan menggunakan botol plastik bekas. Kemudian dicobalah roket air ini dan bisa meluncur dengan baik.
Ya, disinilah dimana kita menggabungkan antara pola permainan ya dengan juga indera dari yang ada pada siswa sehingga bisa menyenangkan dalam pembelajaran fisika. Siswa juga berbeda dalam pengalaman. Terlihat di video ini, siswa mencoba, ternyata percobaannya kurang begitu berhasil. Demikian pula dengan percobaan yang ini, ya. Siswa mencoba mendorong roketnya, kemudian dicoba berkali-kali, kemudian akhirnya siswa mencoba mengecek. Nah, perlu kehati-hatian dalam mengeceknya. Di sini siswa akan belajar. Nah, tiba-tiba roketnya meluncur, ya. Demikian modul demonstrasi kontekstual. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.